Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini bulan apa Bu? Bulan Sya'ban ya. Berarti sudah masuk hampir masuk bulan Ramadan. Hanya kurang dari 1 bulan lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, kita bersyukur pada Allah SWT dipertemukan di bulan Sya'ban ini. Ya, meskipun kita sering menyebutnya kajian bulanan dan hitungannya dengan kalender Masehi, tapi alhamdulillah di banyak kesempatan bertepatan juga bulan-bulan Hijriah. Artinya tidak terjadi pelaksanaannya di 1 bulan Hijriah 2 kali, masing-masing sekali. Nah, pada kesempatan pagi ini tema yang kita bahas bersama, dan ini masih tetap temanya adalah untuk kajian dari Sirah Nabawiyah. Pembahasannya adalah membangun kota Madinah. Jadi pembahasan ini kalau kita urutkan dari pembahasan Sirah Nabawiyah, kan Sirah Nabawiyah itu ada masa di mana Nabi SAW dari mulai lahir atau bahkan sebelum lahir, kondisi masyarakat sebelum Islam datang, kemudian beliau lahir sampai usia 40. Usia 40 itu sampai beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul. Nah, setelah 40 dibagi menjadi 2, antara 13 dan 10. 13 itu di Mekah, dinamakan periode Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah, itu namanya periode Madinah. Kita pernah mengangkat bahasan tentang hijrah. Setelah itu kita juga pernah mengangkat bahasan bagaimana Nabi SAW mulai pindah ke kota Madinah. Nah, sekarang kita akan mulai membahas apa yang beliau lakukan di kota Madinah. Membangun kota Madinah itu beliau melakukan apa saja. Nah, pembahasan ini karena kita memang tidak dikejar target, harus segera menyelesaikan atau menuntaskan, maka pembahasannya kita coba bahas pelan-pelan satu persatu. Yang pagi ini kita akan fokuskan pada pembahasannya pada membangun masjid. Karena kalau kita melihat dalam sejarah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika tiba di kota Madinah, ada 3 yang beliau lakukan ketika beliau ke Madinah. Yang pertama, membangun masjid, yang kemudian kita kenal dengan Masjid Nabawi. Nanti kita akan jelaskan insyaallah. Yang kedua, mempersaudarakan orang muhajirin dengan orang ansor. Mempersaudarakan orang muhajirin dengan orang ansor. Muhajirin itu yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan orang ansor adalah penduduk asli Madinah. Kemudian yang ketiga, biasa dikenal dengan membuat piagam Madinah. Tentu pada waktunya akan kita jelaskan lebih lengkap, tapi gambaran sederhananya piagam Madinah itu ceritanya begini. Karena penduduk Madinah ini kan macam-macam. Ada yang Muslim, ada yang Yahudi, dan ada musyrik, bukan Islam dan bukan Yahudi, termasuk yang beragama Nasrani juga ada. Nah, terus kita hidup di Madinah itu dengan aturan apa? Lalu dibuatlah kesepakatan yang kemudian belakangan dinamakan dengan piagam Madinah. Kalau di negara kita ya kira-kira sama seperti ada naskah proklamasi, kemudian ada Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada Pancasila, nah itu yang diletakkan untuk jadi kesepakatan bersama. Ketika kita membangun negara ini, ada kesepakatan bersama yang tidak boleh dilanggar.
Nah, nanti tiap negara, tiap bangsa beda-beda yang dijadikan kesepakatannya. Amerika misalnya, penduduknya kan terbagi jadi dua, penduduk asli dan pendatang. Ya, penduduk asli dan pendatang. Kan sejak dulu begitu. Ada misalnya di beberapa negara bagian di Amerika ada suku aslinya, orang Indian. Tapi kan nggak semuanya. Kemudian belakangan ada yang datang ke situ, tinggal di situ, bahkan maaf kadang-kadang pendatang itu lalu yang menguasai ekonominya. Nah, gimana caranya menyepakati kehidupan bersama ini? Kan harus ada kesepakatan supaya nanti kita tidak saling mendolimi kalau bahasa kita. Nah, itulah yang kemudian dibahasakan dengan piagam Madinah. Nah, piagam Madinah itu menyepakati berbagai hal. Siapa yang berkhianat atas piagam ini, maka tentu akan ada sanksinya. Yang kemudian dalam sejarah kita dapati bangsa yang selalu berkhianat sampai hari ini adalah Yahudi. Yahudi yang selalu merusak, ya Yahudi. Yang jahatnya luar biasa terhadap kemanusiaan, ya Yahudi. Tapi juga yang pengecutnya luar biasa, penakutnya luar biasa, Yahudi. Kalau orang bertanya, kok orang Yahudi itu kalau perang bikin pertahanan yang sangat luar biasa? Bukan cuma rumahnya dibuat dengan pertahanan yang sangat bagus, sampai ibu kotanya Tel Aviv juga dibuat pertahanan yang sangat canggih. Kenapa? Sebetulnya karena antar mereka juga permusuhannya kuat. Sekarang ibu-ibu sekalian, kalau tinggal di kampung, kalau antar kita ini banyak musuhan, itu nggak mungkin rumahnya seperti kampung kita ini. Kalau kampung kita ini, kita bisa lihat, kalau di kota mungkin nggak, nanti ya kondisinya beda ya. Tapi kalau kita masuk ke kampung, nggak usah jauh-jauh, yang jauh sekali dari Jogja. Maksudnya geser sedikit lah dari tempat ini ke Godean. Ya, Godeannya misalnya Sidoarum, kemudian geser lagi Sidoluhur dan beberapa wilayah yang lainnya. Kan kita bisa lihat rumah-rumah tuh hampir nggak ada pagarnya. Kenapa? Karena kita merasa aman dengan kehadiran tetangga kita. Kalau ibu menjadi ancaman bagi saya kan bikin pagar supaya saya terlindungi dari gangguan ibu. Tapi karena saya nggak merasa ibu sebagai ancaman, saya nggak perlu pagar. Banyak rumah-rumah di kampung-kampung kita, tentu nggak hanya di Jogja ya. Kalau kita lihat di Pulau Jawa ini banyak kampung yang nggak ada pagarnya. Rumah itu ya pokoknya rumah aja. Kalaupun ada pagar ya cuma tanaman begitu. Dan tanamannya pun ya tanaman yang nggak kokoh gitu ya, bukan betul-betul bisa jadi pagar. Ya cuma sekedar hiasan atau sekedar pembatas bahwa ini batas rumah kita. Tapi nggak kokoh. Yang seandainya ditebang ya hancur, dirusak ya hancur. Kenapa kita seperti itu? Karena kita tidak merasa tetangga kita sebagai ancaman. Kita nggak merasa bahwa kehadiran tetangga kanan, kiri, depan, belakang itu sebagai ancaman, sehingga kondisi rumah ya biasa-biasa aja, santai aja. Kita banyak rumah yang nggak punya pagar yang nggak ada, ya pagar nggak ada pintunya. Pagarnya bisa jadi ada, tapi pintunya terbuka terus. Kita meletakkan kendaraan roda 2, motor di depan rumah, sampai ditinggal tidur pun bangun subuh ya tetap aman aja. Dan tentu kota juga tidak semuanya, tapi sebagian wilayah di kota juga kan seperti itu ya. Saya nggak tahu di tempat ibu-ibu sekalian. Kalau tempat saya tinggal, pagar rumah saya itu dari sejak pertama saya tinggali sampai hari ini nggak pernah ditutup. Dan orang parkir motor depan rumah, ya alhamdulillah aman. Jadi nggak khawatir nanti diambil sama tetangga atau orang lewat bawa motor kita, nggak ada kekhawatiran. Nah yang begitu kita tidak perlu bikin pertahanan, nggak harus temboknya tinggi kemudian ditutup ini dan itu. Nah yang begitu biasanya kalau kondisi masyarakatnya aman. Semakin kita merasa khawatir dengan orang di sekeliling kita, maka pertahanan kita semakin kuat. Kalau saya khawatir ibu ini jajan nanti nyolong rambutan saya, kemudian ibu ini jajan ngambil, akhirnya apa saya bikin, meskipun ada tanaman, tapi kemudian saya kasih tembok, dan temboknya kalau perlu tinggi, kemudian nanti ada alarm, ada CCTV, ada ini dan itu, kalau perlu pasang anjing. Ya, jadi
supaya aman. Nah, kenapa bangsa Yahudi seperti itu? Allah nyatakan ba'suhum bainahum syadid. Karena antar mereka pun permusuhannya keras. Antar mereka permusuhannya sangat kuat. Sehingga mereka harus melindungi diri mereka bukan cuma dari musuh, antar mereka pun tidak aman. Nah, kita umat Islam alhamdulillah tidak punya sikap seperti itu, kecuali umat Islam yang belajar pada mereka atau terpengaruh dengan gaya hidup mereka, yang meninggalkan nilai-nilai Islam, akhirnya ya hidupnya seperti itu. Maka pada saat kita melihat kota Madinah saat itu, kita tidak menemukan ada yang perlu pakai pagar, apalagi benteng. Yang punya benteng di kota Madinah atau sekitarnya ya cuma Yahudi. 3 kabilah Yahudi, bentengnya kokoh, dan ada bentengnya yang bertahan sampai hari ini. Bayangkan 1400 sekian tahun, sampai sekarang masih ada. Dan tebalnya seperti yang saya ceritakan, tebalnya kalau bagian bawahnya ya kira-kira dari pojok sini sampai dekat tiang. Itu kalau menghancurkan di zaman dulu pakai apa itu? Ya, dan perlu waktu berapa hari itu untuk menghancurkannya. Itu tebalnya luar biasa. Jadi bukan tebalnya cuma segini dia, enggak. Itu rumah kita itu. Ya. Jadi tebalnya luar biasa sampai hari ini. Dan yang kedua, bahannya. Ibu kan rumahnya bahannya dari batu bata kan? Kalau itu dari batu beneran kan beda ya. Ini batunya dari batu gunung yang memang keras, kuat, kokoh, dengan batu bata kan nggak selevel gitu. Kalau mau diadu kan jelas hancur batu batanya. Ini sangat kuat, udah tebal, kuat. Nah di situ baru nggak merasa aman. Jadi merasa aman karena dianggap ini yang paling bisa mempertahankan diri mereka. Nah, kembali ke bahasan kita. Jadi 3 itu yang dilakukan. 3 ini yang pokok. Jadi pertama membangun masjid, yang kedua mempersaudarakan muhajirin dan ansor, kemudian yang ketiga membuat piagam Madinah. Untuk masing-masing tentu akan ada pembahasannya. Sekarang kita akan fokus pada bahasan yang pertama, yaitu membangun masjid. Saya akan coba membacakan beberapa riwayat, nanti kemudian setelah itu saya akan jelaskan. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau mempersilahkan untanya berjalan. Beberapa orang menawarkan, ya Rasulullah, silahkan singgah di tempat kami. Bahkan ada yang sempat narik tali kekang untanya itu, minta supaya berhenti di tempatnya. Lalu Nabi SAW bersabda, da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan unta ini berjalan karena unta ini sudah diperintah oleh Allah SWT. Nanti akan berhenti sendiri. Nah, berhentinya di mana? Nah, ketika jalan kemudian sampai di satu tempat, ternyata itu tempatnya tanah, lahan milik 2 anak yatim. 2 anak yatim, dan anak yatim ini namanya satu Sahal, satu lagi Suhail. Sahal dan Suhail. Dalam bahasa Arab Sahal dan Suhail itu akar katanya sama. Kalau Sahal itu artinya mudah. Nah, kalau Suhail itu biasanya digunakan untuk menyebutkan adiknya. Ya, adiknya. Wazannya fu'ail. Ya, fu'ail itu untuk menunjukkan lebih kecil. Ya, jadi kalau Sahal itu besar, kalau Suhail lebih kecil. Jadi biasanya digunakan untuk adiknya. Maka ada sebagian orang yang memberi nama anaknya, kalau kembar Sahal dan Suhail. Sahal kakaknya, Suhail adiknya. Selisihnya berapa? Selisihnya ya cuma beberapa menit. Ya, karena kembar dan lahirnya hanya terjeda beberapa saat. Tentu boleh juga kalau yang lahirnya selisih 1 tahun, 2 tahun pun nggak ada masalah. Tapi Suhail itu jarang digunakan untuk kakaknya. Suhail itu untuk adiknya. Karena dalam bahasa Arab dengan wazan fu'ail, Suhail, fu'ail itu untuk
menunjukkan yang lebih kecil, ya, yang lebih kecil. Nah, Sahal dan Suhail ini dua anak yatim. Karena anak yatim berarti masih anak. Dan kalau masih anak-anak, dalam syariat kita itu tidak boleh melakukan transaksi jual beli, kecuali dengan dibimbing oleh walinya. Karena yatim berarti kan bapaknya nggak ada. Siapa yang menjadi perantara? Pamannya. Nah, pamannya inilah yang menjadi mediator atau menjadi perantara. Dan dalam Sahih Bukhari ada redaksi yang menyebutkan bahwa pamannya yang langsung berkomunikasi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama mengatakan untuk menggabungkan riwayat yang satu menyebutkan Sahal dan Suhailnya yang berkomunikasi, riwayat yang lain menyebutkan pamannya. Cara menggabungkannya gimana? Ya, dua-duanya ada. Dua-duanya maksudnya pamannya, kemudian Sahal dan Suhail, tapi yang berkomunikasi pamannya. Nah, berkomunikasi lalu terjadi tawar-menawar. Awalnya keduanya ini mempersilahkan kepada Nabi SAW untuk supaya lahan ini silahkan digunakan, apalagi untuk masjid. Dan ini untuk menunjukkan kepada kita kedermawanan umat Islam itu sudah ada sejak 15 abad yang lalu. Dan kita patut bersyukur masyarakat Indonesia itu termasuk salah satu di antara masyarakat yang karena nilai Islam itu tertanam dalam diri masyarakat kita. Salah satu yang mengakar di masyarakat kita adalah kedermawanan. Satu di antara sekian banyak negara yang paling dermawan di dunia ini adalah Indonesia. Coba lihat jamaah, ibu yang pernah haji dan umrah. Jamaah Indonesia itu termasuk jamaah yang paling sering berderma. Contohnya apa? Misalnya begitu masuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi, salah satu yang ditanyakan jamaah kita yang pertama kali umrah atau haji, tanya, Ustaz, ini Masjidil Haram kok nggak ada kota infak? Ya. Masjid Nabawi kok nggak ada kota infak? Ya memang nggak ada. Bukan cuma Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ibu pergi ke Masjid Kuba, nggak ada. Masjid Kiblaten, nggak ada. Masjid di Torik Salam juga nggak ada. Masjid di sekian banyak masjid. Bukan cuma satu dua. Silahkan keliling ke masjid di kota Madinah. Kalau perlu nanti jalan-jalan ke sekian banyak masjid. Masjid Bilal juga nggak ada. Sabul Masajid, Masjid Jum'ah, masjid itu nggak ada. Kok nggak ada kota infak? Nah, itu contoh bahwa kenapa pertanyaan itu muncul sementara di negara lain nggak muncul. Sebaliknya, kalau orang Saudi datang ke Indonesia, ya nanya, kok ada kota infak gitu. Ya, termasuk yang sebagian orang Saudi atau sebagian orang di Timur Tengah itu kaget itu ketika Jumatan lagi serius dengan khutbah Jumat, tiba-tiba ada kota infak yang lewat. Ini apa ini? Kayak barusan itu yang lewat itu. Ya, itu bagi orang sana heran tuh. Apa ini sih? Dia tanya, tapi nggak mungkin pada saat Jumatan nanya gitu. Dia coba bingung aja, ini apa gitu maksudnya kota ini, terus lewat ya, terus dia lewat ya karena nggak ngerti, di sana nggak terbiasa begitu. Meskipun itu tidak berarti bahwa mereka bakhil, pelit, enggak. Karena kalau untuk urusan masjid di banyak negara itu sudah dikelola oleh pemerintah. Dikelola oleh pemerintah itu dalam makna yang sesungguhnya 100% biaya operasionalnya dari pemerintah. Jadi nggak ada ceritanya seperti masjid kita ini. Terus nanti bayar listriknya siapa? Ya nggak ada. Di sana bayar listrik ya pemerintah yang nanggung. Terus biaya, ya nggak cuma listrik, lampunya kalau rusak ya pemerintah yang nanggung. Terus kalau airnya macet, terus kalau ada sampai gaji untuk imam dan muadzinnya itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi makanya salah satu pekerjaan di sana itu adalah imam. Jadi kalau sebutkan kerjanya apa, imam, itu mereka sudah bisa ngitung, imam berarti gajinya kira-kira sekian ribu real. Itu sudah langsung ketahuan karena gaji standarnya. Kalau masjidnya lebih besar lagi, sekelas Masjid Kuba, nah itu di atasnya lagi. Apalagi Masjidil Haram, nah itu di atasnya lagi. Itu sudah jelas gitu. Jadi itu pekerjaan. Makanya kalau ada orang sana datang ke Indonesia, terus kita sampaikan, oh beliau ini imam masjid sini, tapi saya harus kasih keterangan, tapi di sini nggak ada gajinya, Pak.
Nih beliau ini biasa jadi imam tapi nggak digaji. Nah itu harus kami jelaskan supaya apa? Supaya yang ada dan mereka pahami itu nggak seperti yang di sini. Karena di sini nggak ada. Maksudnya saya bilang di sini tuh paling nggak di sini di Jogja ya kita bicaranya, biar nggak ke tempat lainnya. Karena saya nggak tahu, katanya ada beberapa daerah yang pemerintah kabupatennya itu memfasilitasi imam-imam masjid dengan tunjangan. Kalau di sana enggak, jadi begitu jadi imam itu sudah seperti PNS, ya, pegawai negeri Saudi, ya. Jadi kalau sudah itu berarti kalau berobat ke rumah sakit ya gratis. Terus kalau beli tiket pesawat dapat potongan, naik kereta dapat. Jadi fasilitas seperti layaknya yang lain. Selain juga kalau sudah dituju jadi imam berarti sudah jadi kewajiban negara menyediakan rumah, menyediakan gaji. Itu sudah otomatis. Ya. Saya pernah ketemu ada orang Jawa Barat jadi imam di Masjid di Kota Madinah. Terus saya itu berapa lama? Ya sekitar 12 tahun jadi imam. Terus apa aja fasilitasnya? Alhamdulillah ya ini ada rumah, tunjukkan rumahnya. Terus kemudian gaji bulanannya, dan ya alhamdulillah ada kendaraan roda 4. Ya, terus ya pokoknya, tapi tadi pokoknya setiap waktu sholat harus di situ. Nah, jadi kalau di luar waktu itu saya tanya, di luar waktu itu gimana? Ya luang, bisa ngapain aja. Wah itu berarti enak deh. Ya jadi bisa ngerjakan yang lain maksudnya. Yang penting pas menjelang zuhur balik lagi. Nanti pada zuhur silahkan ke tempat manapun, nanti sebelum asar balik lagi. Dan memastikan kondisi masjid betul-betul siap. Jangan sampai misalnya ternyata listriknya mati, lampunya rusak, atau ada fasilitas misalnya orang mau berwudu airnya nggak keluar. Nah itu harus dicek. Dan beliau posisi imam, bukan muadzin. Muadzin lain lagi. Dan muadzin pun digaji juga. Jadi biasanya satu masjid minimal 2 itu. Nah, ini contoh. Kembali ke bahasan kita. Jadi Sahal dan Suhail ini ingin menghibahkan tanahnya dan menyampaikan, saya ingin menghibahkan tanah ini. Apalagi dengar ini untuk masjid. Tapi Nabi SAW menyampaikan enggak. Beliau menyampaikan minta supaya ini dibayar, dibeli. Ya. Jadi ada transaksi jual beli. Tapi karena anak-anak tentu nggak boleh, itu nggak sah. Jadi kalau ibu-ibu sekalian dalam bahasan fikih, anak-anak itu nggak boleh melakukan transaksi kecuali atas dengan bimbingan orang tua. Kecuali transaksi yang nilainya kecil. Misalnya beli permen ke warung, berapa harganya? Rp1.000. Nah itu boleh, bisa deh. Tapi nggak boleh transaksi untuk barang-barang yang nilainya besar, karena anak nggak ngerti nilai barang. Bukan nggak ngerti uang. Kalau ditanya, bisa nggak ngerti uang 100.000 ya? Tapi dia nggak ngerti 100.000 dengan 50.000 dengan 10.000 dan cuma 5.000 itu nggak ngerti nilainya. Ini kalau beli begini, anak nggak ngerti. Ini sebetulnya barang bernilai atau enggak sih? Barang berharga apa enggak? Dengan ini kan lebih besar ukurannya, lebih bernilai mana? Kalau ibu bisa membedakan ya. Ini kalau beli barang ini dengan ini, kalau yang kualitasnya ini kualitasnya bagus, ini juga kualitasnya, itu nanti bisa langsung orang, kalau kualitasnya sama-sama bagus, orang bisa menilai. Pertama menilai kebutuhan. Kita perlu ini nggak sih? Perlu ini nggak? Sebagian tempat ada nggak perlu ini, tanaman asli aja, bukan seperti ini. Karena di beberapa tempat lahannya masih memungkinkan. Dan ini kan di sini juga karena untuk pas pengajian ya Bu ya. Ya kan yang mudah dibawa kemana-mana, ini nggak perlu disiram air, nggak perlu dikasih apapun gitu ya, cukup begini aja pokoknya. Nah ya jadi beli sekali tapi kemudian untuk dipakai selamanya aja, karena nggak perlu disiram, nggak perlu antara dua barang ini berbeda. Ini bukan untuk hiasan. Kali ini bukan untuk hiasan karena memang ini diperlukan sesuai kebutuhannya. Ini kalau perlu ngambil tisu untuk kepentingan tertentu ya, tapi bukan untuk hiasan ini asli. Berbeda dengan ini.
Ini nggak bisa saya makan, nggak bisa saya minum, nggak bisa saya manfaatkan apapun. Jadi memang untuk hiasan. Jadi nanti kalau ini yang disiarkan menggunakan ini apa Bu ini? Siarnya pakai YouTube atau apa Bu ini? YouTube ya. Oh ya. Sehingga nanti pada saat yang nonton tuh lihatnya nggak cuma lihat wajahnya, wajah pematerinya aja, tapi juga ada sedikit ya hiasan. Sehingga kalau wajah pemateri nggak terlalu menarik, lihat ini juga ya sudah lumayan ya. Rodok menarik ya. Nah ini yang namanya nilai barang. Maka anak yatim itu nggak boleh melakukan, anak-anak ya, bukan cuma yatim, anak-anak itu nggak boleh melakukan transaksi, apalagi nilai transaksinya besar, tanah itu nggak boleh anak-anak. Misalnya dapat warisan dari orang tua, anaknya masih umurnya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, sampai 10 tahun nggak boleh. Karena anak nggak ngerti nilai barangnya. Tanah ini berharga apa enggak? Bayangkan tanah di tempat yang sangat strategis, terus dijual begitu saja. Ya karena memang kemampuan berpikirnya terbatas. Dia nggak bisa mikir, di tempat strategis gini bagus kalau bikin pusat perbelanjaan, bikin warung, bikin ini dan bikin itu untuk bisnis. Itu di kepalanya nggak ada. Mikir untuk bisnis itu nggak ada. Investasi, anak umur 10 tahun diajak investasi kan nggak nyanda itu. Nggak ngerti itu investasi. Mungkin kalaupun diajari, diberitahu, nggak bisa berpikir investasi itu apa aja sih. Makanya nggak boleh melakukan transaksi. Boleh kalau apa? Dengan bimbingan walinya. Wali itu siapa? Bisa pamannya, Pak Le, Pak D. Terus siapa lagi? Kalau ada kakaknya, dan kakaknya sudah pasti kakaknya juga harus sudah balik. Kalau Sahal dan Suhail, adik kakak dan sama-sama anak yatim belum balik, berarti nggak boleh. Dua-duanya nggak boleh. Meskipun ada kakaknya, tapi kakaknya masih anak-anak. Berarti ada siapa? Ada pamannya. Nah, di sini pamannya yang berperan untuk melakukan atau membantu transaksi. Nah, orangnya ini dari Bani Najjar. Kabilahnya namanya Najjar, N-A-J-J-A-R. Bani itu artinya keturunan, Najjar itu nama kabilahnya. Dan ketika Nabi SAW naik unta, kemudian sampai di tanah tersebut, lalu beliau menyatakan, insya Allah ini jadi tempat singgah atau tempat tinggal. Nah, kemudian akhirnya terjadi transaksi. Nah, di situ Rasul SAW kemudian akhirnya tinggal dan sejak itu nanti kemudian beliau mulai akan pindah. Tapi sebelum itu, ketika Nabi SAW tiba, kan belum punya tempat. Sementara tinggal di mana, banyak sahabat yang menawarkan. Jadi ketika Rasul SAW datang di kota Madinah, banyak sahabat yang menawarkan ingin memberikan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW. Ini melanjutkan pembahasan sebelumnya. Ketika Rasulullah SAW tiba, yang punya tanah menawarkan tanahnya, yang punya rumah menawarkan rumahnya, yang punya makanan menawarkan makanannya. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, beliau punya tempat tinggal 2 lantai. Beliau menawarkan, ya Rasulullah, kalau Anda berkenan silahkan tinggal di tempat saya. Saya punya 2 lantai, bisa Anda yang di atas, saya yang di bawah, atau sebaliknya. Akhirnya beliau Rasul SAW menerima tawaran tersebut, dan sifatnya sementara, sambil membangun rumah. Nanti kita akan sampaikan berapa hari proses pembangunan masjidnya. Nah, sementara di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Dan ketika itu sempat dikisahkan awalnya Nabi Muhammad SAW tinggal di bawah, sahabat Abu Ayyub di atas. Tapi jangan dibayangkan atasnya seperti ini, Bu, temboknya. Ini kan kokoh. Kita di atas, jangankan cuma jalan, lompat-lompat pun nggak apa-apa. Kan nggak ada kekhawatiran ketika lewat lalu apa? Ya, ada kotoran-kotoran dari atas yang bisa turun ke bawah, termasuk kalau ada air yang netes. Nah, suatu ketika beliau merasa nggak enak. Pertama, merasa berada di atas Nabi Muhammad SAW. Yang kedua juga khawatir nanti kalau di atas ada barang-barang atau benda-benda kecil ketika jalan, terus lalu ada yang rontok, berguguran, jatuh, lalu kalau Nabi SAW sedang tidur begini, kemudian ke mukanya kebayang kayak apa itu.
Beliau merasa nggak enak, lalu minta pada Nabi SAW, ya Rasulullah, silahkan ada yang di atas, saya yang di bawah. Nah, akhirnya kemudian pindah posisinya, beliau yang ke atas. Nah, kemudian sekaligus juga kita lanjut bahwa sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ini sahabat yang ketika mendengar sabda Nabi SAW, "Latuftahanal Konstantiniyah," sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan. Sejak mendengar hadis itu, banyak sahabat yang ingin mewujudkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Konstantinopel yang sekarang posisinya di Turki. Banyak sahabat, dan setelah itu juga diteruskan oleh tabi'in dan generasi berikutnya yang ingin mewujudkan sabda itu. Gimana caranya menaklukkan Konstantinopel? Dan ternyata selama berabad-abad belum terwujud, sampai akhirnya Muhammad Al-Fatih yang berhasil mewujudkannya. Itu sebabnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, beliau penduduk Madinah, orang Ansor, Al-Ansari, tapi wafatnya di Turki, dan kuburannya sampai hari ini ada di Turki. Jadi kalau ibu-ibu pergi ke Turki, salah satu destinasi yang biasanya dikenalkan oleh ya tour leadernya, dikenalkan makamnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Kenapa kok sampai ke sana itu? Kok sampai jauh-jauh? Itu tadi, karena sahabat itu kalau mendengar hadis, nggak cukup mendengar hadis lalu oh ya gitu, terus cuma ngerti gitu ya, tapi terus nggak ngapa-ngapain, nggak melahirkan gerakan. Itu sebabnya ada dua model orang mendengar sabda Nabi SAW yang sama-sama beriman. Yang pertama, yang ketika sudah ngerti, sudah paham, ya cuma sampai di situ aja. Oh, saya sudah ngerti, paham, terus ya sudah situ aja. Yang kedua, ada yang modelnya setelah ngerti dan paham, gimana caranya mewujudkan ini. Bahkan mewujudkannya bukan untuk dirinya aja, gimana caranya orang lain juga mengamalkannya. Maka kita lihat orang dengan model yang kedua ini itu lebih utama, lebih baik daripada yang pertama. Yang pertama namanya orang soleh, kalau perempuan solehah, jadi dia baik, tapi baik untuk dirinya sendiri. Kalau yang kedua enggak, dia berpikirnya gimana caranya orang lain juga jadi baik. Muhammadiyah itu berdiri karena Kiai Haji Ahmad Dahlan cara berpikirnya yang kedua ini. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan cara berpikirnya yang pertama, itu nggak akan sebesar seperti sekarang ini. Bayangkan pengajian Al-Ma'un disampaikan, gimana tanya, sudah paham? Sudah. Tapi belum lihat, ini namanya belum paham. Kalau paham tuh ya ayo apa? Ini kan surat Al-Ma'un, salah satu isinya menyantuni anak yatim. Udah paham belum? Bilangnya udah paham. Kalau udah paham, ayo. Ya itu sekarang gini, setelah selesai pengajian, sekarang masing-masing cari satu orang yang disantuni. Wah itu kan, lalu semuanya mikir, nyari orang yang disantuni, kemana ini? Ya akhirnya sebagian ke Malioboro, sebagian lagi, pokoknya cari yang bisa disantuni. Akhirnya menjadi sebuah gerakan, namanya gerakan Muhammadiyah. Nah, akhirnya kita lihat kegiatannya bukan cuma nyantuni anak yatim, fakir miskin, lalu bikin sekolah, bikin ini dan itu. Salah satu fungsinya adalah untuk memberikan pelayanan kepada umat. Nah, ini bedanya dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama, pokoknya saya ngerti, paham, ya sudah. Kalau yang kedua, berpikir gimana caranya ini bisa diamalkan. Nah, para sahabat itu model-modelnya model yang kedua ini. Setelah mendengar hadis, gimana caranya mewujudkan itu? Maka sahabat Abu Ayyub Al-Ansari yang lahir dan kemudian tinggal di kota Madinah, memfasilitasi rumah Rasulullah SAW, tapi wafatnya sampai di Turki. Ibu nanti bisa cari di peta, dari Madinah ke Turki itu berapa ribu kilometer. Dan zaman dulu ya, kalau sekarang enak naik pesawat. Dari Madinah bisa naik pesawat sampai ke Turki dan cepat ya, dalam hitungan jam nyampe. Dulu hitungannya kan hari, nggak bisa seminggu, dan perjalanan yang luar biasa beratnya. Karena apa? Ingin mewujudkan sabda Nabi SAW. Ya, kemudian
ketika terjadi tawar-menawar, dua orang anak yatim ini, Sahal dan Suhail, mengatakan begini, demi Allah kami tidak akan melakukannya ya Rasulullah, kami tidak akan meminta harganya kecuali kepada Allah. Ini menggambarkan anak yang sangat matang dan dewasa. Orang kalau sampai bisa mengerti bahasa saya minta harganya dari Allah, kan itu bahasanya nggak dipahami oleh anak-anak dengan usia yang sangat belia. Sekarang maaf, yang dewasa saja, yang usianya maaf ini 40 ke atas atau 50 ke atas, 60 ke atas, itu kan nggak mudah mencerna mengatakan bahwa pokoknya saya minta bayaran dari Allah SWT. Ya bayaran dari Allah itu ganjaran deh, pahala. Saya nggak minta bayaran dengan uang. Kalau orang sampai bisa menggunakan bahasa itu, apalagi sampai mengatakan bahwa bayaran yang diterima kalau dari orang itu murah. Ini tanahnya dibeli berapa? 5 miliar. Kalau dari Allah kan bisa dapatnya bukan 5 miliar, bukan 5 triliun, bisa 5 juta triliun, dan bisa ya nggak tahu ya di angkanya triliun itu apa. Pokoknya nggak bisa dihitung. Makanya ketika perluasan Masjidil Haram yang baru ini, juga perluasan Masjid Nabawi, perluasan Masjidil Haram itu ketika ada sekian banyak tanah yang dibeli oleh pemerintah Saudi, kerajaan Saudi untuk perluasan Masjidil Haram, ada sebagian pemilik tanah itu yang nggak mau dibayar. Bahasanya sama seperti ini, saya nggak mau terima bayarannya dari Raja Saudi, saya mau terima bayarannya dari Allah SWT. Karena apa? Kalau jadi Masjidil Haram kan pahalanya mengalir terus, kan pahalanya nggak miliar itu. Kalau dijual kan miliar ya, kalau dijual miliar, orang punya lahan 10 meter saja terus lalu jadi Masjidil Haram kan harganya miliar. Nah, harga satu meternya itu dulu pernah dihargai 300 juta per meter persegi. Kalau 10 meter berapa, Bu? Ya. Artinya kalau punya tahan 10 meter terus kemudian dibeli lalu dijadikan perluasan masjid, kan angkanya langsung M gitu. Jadi kalau cuma punya 10 meter, ada yang dihargai sampai 350 juta per meter persegi. Itu karena untuk perluasan masjid, sehingga sebagian itu ketika dapat langsung kemudian beli tanah di belakangnya lagi, beli tanah di belakangnya lagi untuk apa? Untuk usaha supaya apa? Bisa tetap punya investasi. Nah, salah satu yang istimewa itu tanah yang dimiliki oleh orang Aceh yang di dekat Masjidil Haram. Jadi awalnya tanahnya itu masuk dalam wilayah yang masuk perluasan masjid. Nazir wakafnya itu cerdas, nazir wakafnya itu kreatif. Begitu tanahnya dibeli, langsung beli tanah yang lain lagi, agak jauh, agak mundur. Sebab apa? Sebab kalau jaraknya masih tetap terjangkau dan dekat, insya Allah kepake. Untuk apa? Dan ternyata sekarang jadi hotel, saya nggak tahu, lihat lantainya di atas 15 lantai. Dan itu yang sampai tahun musim haji yang lalu saya bertemu dengan bulan lalu saya bertemu dengan jamaah Masjid Gede Kauman. Bulan saya mengisi pengajian rutin di Masjid Gede Kauman Sabtu malam Ahad, ba'da maghrib sampai isya. Selesai pengajian itu ada jamaah yang tanya. Terus saya tanya dari mana? Dari Aceh. Terus nyampaikan, ya alhamdulillah bapak saya kemarin bapak ibunya pergi haji. Terus saya tanya, pada saat di sana dapat pembagian uang enggak? Karena jemaah haji dari Aceh kan dapat pembagian uang. Saya dapat berapa ya? Kira-kira 6 sampai 7 juta per jamaah. Kalau sekian ribu jamaah kan berarti kali. Itu dari mana? Dari wakaf tadi. Jadi ceritanya ada orang Aceh punya tanah di sana, tanahnya kemudian diinvestasikan, dan itu wakaf. Tanah wakaf itu kan nggak boleh dialihkan ke yang lain. Kalau wakafnya wakaf produktif seperti itu ya dikelola. Keuntungannya apa? Keuntungannya untuk jamaah haji yang berangkat ke sana dari Aceh. Maka setiap jamaah dari Aceh dapat itu tiap tahun. Jadi tadi silakan Ibu cari informasinya musim haji yang akan datang ini. Tanya ke jamaah haji yang dari Aceh atau yang biar dekat yang tahun lalu lah. Tahun
tahun 2023 yang berangkat haji dari Aceh dapat pembagian uang nggak ya? Karena saya tanya langsung dan bukan cuma dapat beritanya. Kalau dapat berita banyak, ibu cari di mesin pencari dan jamaah haji terima pembagian uang jamaah haji dari Aceh itu. Tiap tahun beda-beda. Kenapa kok beda? Tergantung dari investasinya tadi. Kalau keuntungannya banyak dibagikan ke sejumlah jamaah haji kan berarti masing-masing dapatnya lebih besar. Tapi kira-kira angkanya segitu. Biasanya rata-rata di bawah, masih itu di bawah 10 juta, tapi di atas 5 juta. Kan ya kebayang jamaah haji dari Aceh sekian ribu, itu semuanya masing-masing dapat sekian juta. Angka yang luar biasa, bahkan besar sekali. Saya nggak tahu persis berapa miliarnya. Tapi waktu kami belajar tentang wakaf dari beberapa ulama di sana, itu sampai ditunjukkan ini yang wakafnya orang Aceh, ini wakafnya orang Bukhara, Rusia, ini wakafnya orang dari Turki, ini wakafnya orang dari, ada sekian banyak lahan di sekitar Masjidil Haram itu wakaf. Wakafnya itu hotel. Hotelnya dikelola secara profesional biasa, tapi semua keuntungannya 100% bukan untuk pemiliknya, tapi sebagian itu ada yang untuk penuntut ilmu, ada yang untuk jamaah haji, ada yang untuk anak yatim, ada macam-macam. Ya. Kembali ke bahasan kita. Jadi ini yang perlu saya angkat karena ini kalimat yang menunjukkan mereka ini sangat matang dan dewasa. Sampai mengatakan, demi Allah kami tidak akan melakukannya. Maksudnya nggak akan melakukan menerima bayaran. Kami tidak akan meminta harganya kecuali kepada Allah. Artinya minta balasannya dari Allah SWT. Dan kita boleh minta kepada Allah, itu boleh. Saya tadi sholat, saya minta balasan dari Allah. Artinya minta pahala, maksudnya begitu. Kita berharap pahalanya, makanya kita berusaha mengerjakannya sesuai dengan tuntunan. Tetapi kalimat ini menunjukkan bahwa anak ini anak yang sudah kenal nilai-nilai iman. Sejak kecil sudah kenal nilai-nilai iman, sampai kenal bahasa itu. Sampai bisa mengenal bahwa saya lebih memilih terima bayaran dari Allah SWT daripada bayaran dari orang. Meskipun dari orang dibayar dengan bayaran yang sangat mahal dibandingkan bayaran dari Allah SWT, tentu nggak ada apa-apanya. Ya. Nah, kemudian saya bacakan penjelasan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau mengatakan, para ulama yang memperbolehkan penjualan barang bukan oleh pemiliknya menggunakan kisah ini sebagai dalil pendapat mereka, bahwa orang boleh menjual barang yang bukan miliknya. Tetapi kata lalu penjelasan berikutnya disampaikan bahwa sebetulnya dia bukan menjual barang yang bukan miliknya, tetapi dia berposisi sebagai wali. Kalau saya sebagai wali, ada ponakan saya yang yatim, anak-anak masih usia TK, kelas 2 SD, melakukan transaksi untuk apa? Tanah yang nilainya sekian miliar, saya boleh melakukan itu karena saya menjadi wali untuk dua anak tadi. Nah, itu boleh. Tapi yang nggak boleh adalah kalau kemudian secara mutlak mengatakan bahwa boleh melakukan transaksi barang yang bukan miliknya, ya nggak mungkin. Misalnya gini, saya tiba-tiba sekarang ini nawar kepada ibu-ibu, setelah itu keluar dari masjid, saya tawarkan, Bu, mau beli ini. Ini bukan punya saya nih. Saya nggak tahu ini punya masjid atau punya salah satu ibu yang pengurus pengajian. Nah, saya nggak boleh menjual ini karena ini bukan milik saya. Ya, saya tidak diberikan apa-apa dengan barang ini. Kemudian ini tempatnya nih, saya juga tidak menerima pemberian dari ibu-ibu ini, dari pengurus pengajian, dari takmir juga saya nggak menerima pemberian ini. Tapi saya boleh menggunakan ini. Kalau saya memerlukan tisunya, saya boleh. Sebatas kebutuhan. Ya kira-kira nanti misalnya habis minum lalu perlu dibersihkan mulutnya, saya mengambil tisu 1 atau 2 sesuai keperluan, itu bisa. Tapi kalau bawa semua, ibu nanti mungkin mikir ya, Ustadz kok dibawa semua? Saya bawa begini, membawa tas gitu ya. Ya, ini bukan miliknya, sehingga nanti saya nggak bisa menjual ini. Lalu saya menawarkan ke ibu-ibu, silakan yang mau beli ini nanti berhubungan dengan saya bukan pemilik, maka saya nggak bisa menjual ini. Nah, salah satu syarat dalam jual beli adalah bahwa orang itu boleh menjual
kalau itu miliknya. Kalau bukan miliknya nggak boleh. Selain juga, nah yang perlu diperjelas kalau dalam jual beli adalah kejelasan barang maupun harganya. Itu nanti babnya di fikih. Tapi kelihatan sederhana, cuma kalau diperhatikan di beberapa tempat ada yang nggak jelas begitu. Maka harus diperjelas. Contohnya begini. Kalau kita datang ke rumah makan dan tidak mencantumkan daftar harga, maka kita boleh tanya. Tanya itu bukan karena kita pelit, bukan karena kita nggak mau beli barang yang mahal, bukan, tapi karena kita ingin minta kejelasan. Supaya jangan sampai begini, pas beli, udah makan, ternyata pas bayarnya mahal sekali. Ya, bayarnya mahal sekali. Kalau sejak awal tahu kan enak. Ada yang kaget begitu beli rawon di salah satu tempat di, misalnya di bandara, harganya berapa? 48.000 satu mangkok. Oh, rawon 48.000. Ya mikir juga. Kalau tahu begitu tadi, nah itu tandanya. Makanya pada saat mau beli, tanya, ini berapa nih? Ini berapa nih? Ini berapa? Jadi kita tanya supaya apa? Supaya jelas. Karena dalam jual beli dalam Islam itu tidak boleh kita membeli barang tidak jelas barangnya atau tidak jelas harganya. Ini barangnya jelas, tapi harganya berapa? Segampang lah. Nggak bisa itu. Nggak bisa kita mengatakan segampang aja. Gampang itu maksudnya gimana? Kan nggak jelas itu, gampang deh. Sama juga dengan bisnis jasa. Maaf, misalnya dulu, saya nggak tahu sekarang. Kadang-kadang kita juga mendapati ini banyak macam bentuknya. Kalau di makanan, barang, jasa misalnya, kalau naik angkutan misalnya. Pernah ke situ, tarifnya berapa, monggo mawon itu nggak tahu harganya berapa. Monggo itu berapa, Bu? Monggo mawon. Derek mawon. Derek mawon itu berapa itu? Maka diperjelas supaya nanti jangan sampai ternyata pada saat kita bayar menurut ukuran kita mengecewakan beliau, mengecewakan bapaknya, atau sebaliknya ternyata mintanya segitu ya, sambil batin, wah tadi kalau tahu gitu. Ini salahnya karena akad jual belinya nggak jelas. Nah itu biasanya dinamakan dalam rukun jual beli. Ada pembeli, ada penjual, ada barang, dan di antara barang itu syaratnya harus jelas barangnya, jelas harganya. Kalau barangnya sama ini, tapi kemudian ini sudah pecah dengan yang masih bagus dan nggak pecah, bisa jadi harganya berbeda. Kemudian lanjutannya, tanah itu dalam beberapa riwayat sebutkan di tanah itu terdapat tanah yang kemudian kelak akan dibangun menjadi masjid yang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Di situ ada kuburan orang-orang musyrikin. Ada pertama kuburan orang musyrikin. Yang kedua, ada reruntuhan bangunan. Artinya bangunannya ada sisa-sisa bangunan. Ibu-ibu lihat hari-hari ini di Palestina, secara khusus di Gaza, di Rafah, kan kita melihat reruntuhan bangunan. Ini genosida luar biasa yang direstui oleh, yang dilakukan oleh Israel, kemudian direstui oleh Amerika, oleh Inggris, Prancis, Jerman, kemudian Jepang dan yang lainnya. Artinya kita akan membuat perhitungan dengan mereka. Saatnya adalah boikotnya. Boikot harus jalan terus ya. Selain juga kunut nazilah. Kunut nazilah jalan terus. Alhamdulillah kita betul bersyukur di beberapa tempat kunut nazilahnya nggak berhenti. Saya tadi malam baru pulang dari Malaysia. 4 hari di sana ada pertemuan Majelis Ilmuwan Nusantara. Itu di Perlis itu sholat 5 waktu terus kunut nazilah. Sejak hari pertama serangan. Sekarang sudah 143 apa ya? Saya nggak tahu apanya. Itu masih terus. Mereka kunut nazilah di semua masjid dan di sholat 5 waktu. Akhirnya masyarakat itu dapatkan pencerahan bahwa kita masih punya perhatian kepada Palestina, dan mereka juga jadi tahu caranya kunut nazilah.
Sholat 5 waktu mereka kerjakan, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, terus ada qunut nazilah. Dan kami sholat di beberapa tempat ya juga sama. Saya nggak tahu ada sholat masjid di masjid-masjid yang lain yang di Perlis itu ada 101 masjid. Itu menurut muftinya, ya, kebetulan kemarin pagi yang sarapan di rumahnya, nyampaikan bahwa di semua masjid memang itu jadi instruksi dari kerajaan, ya, bahwa semua masjid yang ada dari muftinya, semua masjid yang ada harus melaksanakan qunut nazilah. Nah, kita melihat reruntuhan itu reruntuhan bangunan. Kalau reruntuhan bangunan itu ya macam-macam bentuknya. Namanya runtuh itu kan ada yang cuma 10%, 20%, sampai 90%. Bahkan ada yang 95%. Ini yang kedua. Jadi yang pertama ada kuburan orang musyrikin, yang kedua ada reruntuhan bangunan, kemudian yang ketiga ada pohon kurma di tanah itu. Data ini, informasi ini untuk memperjelas bahwa dalam transaksi jual beli itu juga harus jelas. Ketika kita beli, kalau ada barang-barang, ada benda-benda yang ada di situ, maka juga harus diperjelas. Misalnya gini, saya beli lahan ini, terus ini ada pohon yang ada di samping masjid. Ini status pohonnya gimana ya? Termasuk saya beli atau ini pohonnya sampai nanti berbuah, buahnya akan diambil oleh pemiliknya, setelah itu silahkan. Misalnya begitu akadnya. Harus jelas. Supaya jangan sampai begini, pas sudah saya beli, saya merasa ini juga masuk. Ternyata pas panen, lalu orangnya tanya, maaf, saya mau ngambil buahnya. Wah, kemarin sudah saya ambil. Nah, saya kira, nah itu nggak jelas. Ini jelas nggak? Ini jelas kan? Saya beli termasuk ini apa enggak gitu? Kadang-kadang ada yang begini, dibeli ya, tetapi sampai pohon ini panen, pemiliknya akan ambil, setelah itu silahkan. Misalnya begitu akadnya. Berarti jelas bahwa ini nanti setelah panen ini kita boleh memanfaatkan semuanya, tapi khusus panen yang pertama ini masih jadi haknya pemilik. Kalau itu masuk dalam akad, maka kita harus hormati. Makanya semuanya harus diperjelas. Oh ternyata enggak, ternyata ini pohonnya sudah masuk di dalam, oh ya sudah, berarti bebas ya. Nanti mau saya tebang boleh, hasilnya mau saya ambil juga boleh, kemudian nanti mau saya jual, mau saya apakan, berarti boleh, karena saya pembeli. Nah kemudian lihat penjelasannya. Rasulullah SAW memerintahkan agar kuburan itu dibongkar dan dipindahkan ke tempat lain. Jadi kalau tanah yang kemudian akan dibangun di situ, misalnya masjid, maka dibenarkan kalau kuburannya yang ada di situ, makam yang ada di situ, kemudian dipindahkan, dialihkan ke tempat lain. Dibongkar, maksudnya dibongkar, dikeluarkan, kemudian dipindahkan ke tempat lain. Ibu-ibu tahu Masjid Kampus UGM ya? Itu dulunya apa itu? Kuburan, nah betul. Kan dulu kuburan. Dan kuburan terus kemudian ya dibongkar dulu, nggak langsung bangun pondasi, enggak. Dibongkar dulu, kemudian dipindahkan ke tempat lain, baru kemudian dibangun masjid. Jadi modelnya persis seperti Masjid Nabawi. Ya. Dan kok sama-sama musyrikin juga ya. Kuburannya musyrikin juga. Ya. Ya, maksudnya bukan kuburannya kaum muslimin. Nah, itu yang pertama. Kemudian runtuhannya diratakan. Tadi kan ada 3. Kuburannya dibongkar lalu dipindahkan jasadnya. Kemudian yang kedua, reruntuhan bangunannya, karena itu sudah masuk yang dibeli, apa yang dilakukan? Ya dibongkar, diratakan, ya sudah. Karena gini, karena kalau nggak diratakan bisa jadi mengganggu rencana bangunan yang akan dibangun. Kan repot gitu, mau bangun terus di tengah-tengah ada sisa bangunan lama, ya kan susah. Maka jelas diratakan. Kemudian yang ketiga, pohon kurmanya. Apa pohon kurmanya? Pohon kurmanya dipotong. Potongan pohon kurma itu tadi ditanam lagi untuk menuju arah kiblat ke Baitul Maqdis. Berarti apa? Diambil dari tempatnya, kemudian dipindahkan ke arah kiblat yang waktu itu kiblatnya arahnya. Nah ini harus nyambungkan lagi dengan peristiwa hijrah. Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Mekah itu di selatan, Madinah itu di utara. Baitul Maqdis ke utaranya lagi.
Maka pada saat itu, pada saat Nabi SAW hijrah, kan kira-kira sampai sekitar 16 bulan. Kiblatnya kaum muslimin itu kan masih ke Baitul Maqdis, bukan ke Ka'bah. Jadi dari Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Kaum muslimin sholatnya menghadap ke utara. Berarti posisinya, posisi pohon tadi di arah utaranya masih. Sampai sekitar 16 bulan baru pindah arahnya ke Ka'bah, baru pindah menghadap ke selatan, bukan lagi menghadap ke utara. Jadi masjid posisinya jadi berubah, yang tadinya soft di depan jadi soft paling belakang, karena tadinya menghadap ke utara jadi menghadap ke selatan. Nah, kemudian tiang-tiang masjid dibuat dari batu yang mereka usung secara gotong royong. Tiang masjid, karena masjid memerlukan tiang untuk menyangga, dibuat dari batu dan dikerjakan gotong royong. Bahkan Rasulullah SAW sendiri yang mengawali mengusung batu pembangunan dinding masjid. Jadi beliau bukan tipe orang yang cuma berteori kemudian nyuruh-nyuruh, Pak, ayo Pak, sini Pak, itu angkat itu, ini teh, jadi enggak. Beliau bukan cuma nyuruh-nyuruh, tapi beliau juga ngasih contoh, beliau juga terlibat, beliau juga ikut ngangkut, beliau juga ikut ngurusi proses pembangunan ini. Kenapa? Karena ini beliau jadi uswatun hasanah, sehingga orang bisa melihat ini uswatun hasanahnya gimana nih. Beliau uswatun hasanah dalam segala hal, termasuk ketika bangun masjid. Sahabat bisa langsung lihat, oh ternyata beliau juga ikut ngangkat, maksud saya nggak ikut ngangkat. Akhirnya itu jadi teladan dan dicontoh. Kemudian beliau ketika sambil ngangkut itu, kemudian beliau bersenandung. Sebagian buku membahasakan bersyair. Jadi itu yang kemudian sering diistilahkan dalam bahasa Arab namanya syair. Kalau dalam bahasa kita bisa pantun, bisa puisi, bisa gurindam, atau beberapa yang lainnya, prosa yang sesuai dengan kondisinya. Kan kalau suasana kita kerja enak kalau seandainya kita juga suasana itu riang, gembira. Kemudian sesekali ada selingannya daripada diem aja terus. Nah, di kita kadang-kadang yang bekerja itu karena nggak punya bahan, terus udah nyetel radio cari yang siarannya dangdut. Nah, kan begitu. Jadi maaf, misalnya saya nggak tahu ibu pernah perhatikan, nggak ada sebagian yang jahit itu kan pasang radionya, radio lama itu masih kepake terus itu, karena nggak ada yang didengar yang lain selain itu. Kalau yang sudah mulai ngerti ngaji itu akhirnya yang disetel pengajian, yang disetel murotal. Tapi kalau yang enggak ya dangdutan. Nah, Nabi SAW membenarkan itu, maka orang boleh bersenandung syair, atau nanti kemudian kalau bahasa kita sekarang ada nasyid, bentuknya bisa pantun, bisa puisi, bisa prosa, bisa gurindam, bisa karya sastra yang macam-macam. Tiap-tiap bangsa, tiap-tiap umat bisa beda-beda. Yang penting itu suasananya, pertama isinya pasti benar, suasananya memang untuk menyegarkan suasana yang ada. Nah, beda dengan kalau misalnya kita pengajian begini, itu malah nggak cocok. Tiba-tiba jadi nyanyi. Enggak, kita lagi serius-serius mendengarkan, apalagi sampaikan ini riwayatnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, terus tiba-tiba nyanyi. Itu suasananya nggak cocok. Tapi kalau kerja begitu, itu kan cocok. Makanya Nabi SAW menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu menunjukkan bolehnya bersenandung. Nah, kemudian gotong royongnya itu artinya semuanya terlibat, dan ketika memimpin itu Nabi SAW menempatkan setiap orang pada tempatnya sesuai dengan keahliannya. Ini poin berikutnya, beliau menempatkan setiap orang pada tempatnya. Salah satunya riwayatnya begini, ada yang namanya Tolq, T-H-A-L-T, Tolq namanya, Tok Lam Qof tulisannya, Tolq bin Ali Al-Yamami Al-Hanafi. Beliau ini
adalah orang yang punya keahlian mengadon tanahnya itu. Kan kalau ibu perhatikan, kalau di zaman sekarang kan ada semen, ada pasir, ada air, ada tanah. Jadi dia adon, kemudian dengan campuran khusus, akhirnya kemudian jadilah bahan baku untuk kemudian membuat bangunan. Nah, dulu ya kira-kira kalau itu adonan tanahnya itu yang ahlinya Thalq ini, Thalq bin Ali Al-Yamami. Lalu beliau bersabda begini, serahkanlah urusan mengadon tanah ini kepada Al-Yamami. Bukan Al-Yamani, bukan Yaman, tapi Yamami, pakai M dulunya, Al-Yamami. Sebab ia paling ahli di antara kalian dalam hal membuat adonan tanah. Serahkan pada ahlinya. Jadi kita bantu aja. Nanti yang mengadonnya siapa? Biar serahkan pada Al-Yamami. Dan ini salah satu peran penting dari pemimpin, menyerahkan sebuah urusan kepada ahlinya. Kemudian kata Al-Yamami, saya kemudian mengambil penakar tanah, kemudian mulai mencampurnya. Dan nampak ketika begitu Al-Yamami diberi kepercayaan, dia juga merasa dibesarkan hatinya. Dan Rasulullah SAW pun senang, sama-sama senang. Sekarang ibu-ibu sekalian, kalau potensi ibu-ibu diberdayakan, kan senang juga. Tolong Bu, bisa bantu menyiapkan konsumsi. Oh ya, itu memang urusan saya punya catering, dan itu kalau konsumsi beres lah. Tapi ada yang kalau diserahkan kepada yang lain, urusan begitu nggak selesai. Misalnya ini pengajian begini, konsumsinya serahkan sama saya, itu nggak selesai. Nanti saya mikir belinya di mana, terus kemudian ini harganya berapa, yang murah itu gimana, terus kualitasnya, wah ini bisa lama sekali tuh. Jadi kalau serahkan pada ibu tertentu, wah itu beres dalam hitungan menit, gampang langsung selesai. Nah, ada yang memang bidangnya di situ, dan ketika diberi kepercayaan, dia senang, merasa apa? Dapat kepercayaan dari orang yang sangat dicintai, dihormati, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Ammar bin Yasir ketika ngerjakan tadi ngangkut, kan yang lain ngangkut batu, jadi juga ikut. Ammar bin Yasir itu kalau kita masih ingat di periode Mekah, Ammar bin Yasir, Ammar itu anaknya, bapaknya Yasir, ibunya Sumayyah. Yasir dan istrinya Sumayyah termasuk orang yang awal disiksa dan dibunuh sampai mati gara-gara masuk Islam. Oleh siapa? Majikannya, dan disiksa dengan sangat sadis. Sumayyah itu sampai dijuluki awwalus syahidatin fil Islam, wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Mati syahid itu nggak harus berperang, mati syahid itu hanya cuma gara-gara mempertahankan keislaman, kemudian disiksa sampai mati, dia mati syahid. Maka mati syahid itu bentuknya banyak, termasuk warga di Palestina yang mempertahankan tanahnya, itu juga bagian dari syahid. Maqatala, siapa yang berperang, siapa yang mempertahankan diri, dan itu mempertahankan haknya, itu tanahnya, sampai akhirnya meninggal, dia mati syahid. Apalagi ini berhadapan dengan penjajah. Maka kita juga menamakan para pahlawan kita di tanah air, mereka juga sebagai syuhada. Ketika melawan siapa, penjajahnya siapapun, mau penjajahnya Belanda, Inggris, Jepang, atau apapun penjajahnya dari negara manapun, kalau sampai mati, masuk kategori mati syahid, karena memang mempertahankan tanah. Nah, Ammar bin Yasir ini putranya Yasir, ibunya namanya Sumayyah, ini mengangkat batunya. Kalau yang lain mengangkat batu satu, batu besar, Ammar karena kuat mengangkatnya dua batu. Lalu Nabi SAW menyampaikan sambil mengusap punggungnya. Jadi ini juga bahasa tubuh yang perlu biasa dilakukan. Jadi kadang kalau kita berkomunikasi dengan orang yang dekat, apalagi kalau orang yang dituakan, dihormati dengan yang muda, dan memungkinkan kita mengusap tubuhnya, kita bisa mengusapnya. Misalnya ada ustadz kepada santrinya, ustadzah kepada santriwatinya, itu boleh sambil sesuai dengan usianya, kadang dipegang kepalanya, dipegang pundaknya, dipegang punggungnya. Nah, Nabi SAW memegang punggungnya, kemudian mengatakan, wahai putra Sumayyah, menyebutkan nama ibunya, bukan bapaknya, tapi ibunya, karena ibunya tadi wanita pertama yang mati syahid.
ketika orang-orang mendapatkan satu pahala, engkau mendapatkan 2 pahala. Karena ngangkutnya yang lain cuma 1. Dan wajar karena memang batunya sebenarnya besar, berat. Nah, tadi Ammar gak ingin cuma 1, inginnya apa? 2 supaya pahalanya dapat banyak. Akhir kekuatanmu adalah seteguk air susu dan engkau kelak akan dibunuh oleh golongan yang zalim. Coba lihat, Nabi SAW menyebutkan pahala, tapi kemudian Nabi SAW juga menyampaikan tentang peristiwa di masa yang akan datang. Ini namanya nubuat. Nubuat itu artinya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang peristiwa-peristiwa di masa yang akan datang, di masa depan. Ini bukan ramalan. Nih, kalau bahasa yang lain kan ramalan ya. Misalnya gini, ada orang meramal ekonomi Indonesia akan meroket, itu ramalan. Atau nyungsep, itu juga ramalan. Dasarnya apa? Dari data-data. Nah, itu ada yang berbasis ilmu dan tidak berbasis ilmu. Maka kalau yang berbasis ilmu namanya disilahkan, oh ini prediksi ya. Memperkirakan karena berdasarkan data ini dan itu, kemungkinan ekonomi Indonesia akan hancur karena begini. Nah, itu yang bicara ahlinya. Nah, sekarang yang disampaikan oleh Nabi SAW itu jauh lebih akurat dari itu semua. Karena apa? Ini wahyu. Ketika disebutkan Ammar bin Yasir akan terbunuh, dan yang membunuh adalah kelompok yang zalim. Dan kita semua tahu bahwa ternyata Ammar bin Yasir wafat, betul-betul wafat terbunuh pada masa pemerintahnya Ali bin Abi Thalib. Beliau terbunuh dan waktu itu sedang ada perang, dan Ammar bin Yasir termasuk yang terbunuh dalam peristiwa dan perang tersebut. Nah, kemudian ini bukti kenabian ya. Setelah itu pembangunan masjid ini memakan waktu 12 hari. Cepat ya Bu ya. Bangun masjidnya 12 hari. Ini riwayatnya terdapat di Dalailun Nubuwah karya Imam Baihaqi dari sahabat Abdullah bin Zubair. Ya, kerjanya 12 hari. Nah, setelah ini terakhir, oh iya, atau dulu ya. Ya, saya tutup dengan pembahasan ini. Setelah pembangunan selesai, kaum muslimin membangun bilik untuk para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang waktu itu dibangun cuma 2. Nah, waktu itu dibangun cuma 2. Rasulullah SAW waktu itu setelah selesai membangun masjid, bilik yang dibangun itu 2, dan kemudian Nabi SAW pindah dari rumahnya sahabat Abu Ayyub ke tempat tersebut. Bilik yang pertama untuk Saudah, ya, Saudah binti Zam'ah, ini istri beliau. Kemudian yang kedua Aisyah binti Abu Bakar. 2 itu, dan posisinya di samping masjid. Posisinya di samping masjid. Nah, kalau samping masjid itu betul-betul samping masjid dan nempel. Nah, yang Aisyah itu posisinya kira-kira di sebelah sini Bu. Kalau ibu-ibu perhatikan di Raudhah, ya. Tapi di Raudhah tempatnya laki-laki. Kalau ini Raudhah, kemudian kiblat persis seperti ini. Nah, jendela ini biliknya atau kamarnya Aisyah. Dan kemudian pada masa berikutnya nanti rumah istri-istri Rasulullah SAW itu di sekitarnya, menempel dan dekat. Yang cuma pojok kiri depan itu adalah Aisyah. Dan modelnya seperti ini, ada jendela yang memungkinkan keluar masuk dari situ, termasuk juga keluar masuk mengeluarkan kepala. Ya, pernah saya sampaikan ya riwayatnya. Jadi ketika Ramadan beliau i'tikaf, lalu beliau memasukkan, nah kira-kira seperti itu. Ini kan pas jendelanya buka ini. Nah, Aisyah di dalam, masuk di dalam rumahnya. Terus kemudian Rasulullah SAW di dalam masjid, tadi di luar rumah. Yang beliau lakukan, beliau cuma memasukkan kepala dan sebagian badan yang bagian atas, lalu Nabi SAW dikeramasi oleh Aisyah.
Ada 3 tafsiran di situ. Dengan kalau kalimatnya tarojul bisa maknanya dikeramasi, kemudian yang kedua disisiri, yang ketiga diberi minyak rambut. Tiga, bisa keramas, sisir, dan yang jelas dirapihkan jadi indah. Nah, dilakukan oleh Aisyah, dan Nabi SAW juga memasukkan ke kepalanya. Beliau tetap di dalam masjid ketika posisinya iktikaf. Nah, itu sementara sampai situ dulu. Mari kita majlis kita dengan doa, termasuk mendoakan saudara kita di Palestina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin fi Gaza. Allahumma ansuril mujahidin fi Filistin. Allahumma ansuril mustad'afin fi Filistin. Allahumma harrir Masjid Al-Aqsa. Allahumma harrir Masjid Al-Aqsa. Allahumma harrir Masjid Al-Aqsa. Allahumma 'alaika bil yahudil ghasibin was-sahayinatil mu'tadin wa man 'awanahum 'ala dzalika ya rabbal alamin. Allahumma syaddid syamlahum wa farriq jam'ahum. Allahumma syaddid syamlahum wa farriq jam'ahum. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabaka inna 'adzabaka bil kuffari mulhid. Allahumma dammiril yahuda al-ghasibin was-sahayinatil mu'tadin wa man awanahum 'ala dzalika ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.